Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang sering membuat kita merasa lelah dan kehilangan arah, kita diingatkan melalui perayaan Pentakosta bahwa kita tidak berjalan sendirian. Tuhan telah mengutus Roh Kudus sebagai penghibur dan penuntun sejati yang tinggal di dalam kita. Mari kita masuk dalam ibadah ini dengan kerendahan hati. Roh Kudus membarui iman dan mempersatukan kita dalam kasih Kristus. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 108 ayat 1, Bain ma gaba gaba. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 712 ayat 1. Togu au alih Jehovah.
Dengarlah hukum Tuhan, yaitu Roma pasal 8 ayat 12 dan ayat 14. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 463 ayat 1. Pasu-pasu tongosomo. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 109 ayat 1. Sai songgopi hamion.
Dengarlah firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk Minggu Pentakosta pertama ini, yaitu Kejadian 4 ayat 17 hingga ayatnya ke-26. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok, menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irat, dan Irat itu memperanakan Mehujael, dan Mehujael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal, dia yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 465 ayat 1, Pasu Pasu Lehonomo. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita teduhkan hati sejenak. Berhenti dari pola dunia yang kejar-kejaran. Seringkali kita merasa hidup ini seperti perlombaan. Kita merasa kurang hebat dibandingkan orang lain. Atau merasa paling benar sendiri. Kita hidup di dunia yang penuh sekat, di mana perbedaan seringkali membuat kita saling menjauh dan bermusuhan. Tuhan, ingatkanlah kami jika kami sering membandingkan diri, tolonglah lembutkan hati kami yang keras, agar kami bisa saling menerima. Rasul Paulus mengingatkan kita, ada berbagai karunia, tapi satu roh. Seperti pelangi yang indah karena warnanya tak sama, atau musik yang merdu karena nadanya berbeda. Ada yang hebat dalam bekerja, ada yang lembut dalam mendengarkan, ada yang sabar dalam menderita. Semua itu bukan untuk pamer kekuatan, tapi untuk saling menopang di masa sulit. Ya Roh Kudus, ajarlah kami bahwa karunia-Mu bukanlah perhiasan untuk dipamerkan, melainkan sarana untuk merajut kebersamaan yang saling menguatkan. Dunia saat ini sedang lelah. Banyak orang merasa kesepian, kehilangan pekerjaan, atau kehilangan harapan. Tuhan tidak meminta kita melakukan hal-hal besar yang luar biasa. Karunia roh bisa sederhana, senyuman yang menguatkan, atau tangan yang mau membantu tanpa mengharap pujian. Kita adalah satu tubuh. Jika satu bagian terluka, kita semua ikut merasakannya. Tuhan, jadikanlah kami alat tangan-Mu, gunakanlah apa yang ada pada kami, sekecil apapun itu, untuk menghibur mereka yang sedang menangis. Kini, biarlah semangat Pentakosta merobek tirai ketakutan kita. Jangan padamkan api itu hanya karena engkau merasa kecil. Satu roh yang menghidupkan alam semesta kini bersemayam di dalam bejana tanah liatmu yang rapuh. Karena di mata Tuhan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kita semua berharga karena dicintai oleh Roh yang satu. Biarlah hidup yang berbeda-beda ini bersatu menjadi satu cerita kasih yang indah bagi dunia. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 461, ayat 1, Songgop Tuhami. Di
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita pada Minggu Pentakosta hari ini diambil dari surat 1 Korintus 12 ayat 3 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari yang penuh sukacita ini, kita merayakan hari Pentakosta. Hari ketika Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Peristiwa Pentakosta bukan sekedar peristiwa yang terjadi ribuan tahun yang lalu, melainkan sebuah kenyataan yang terus berlangsung sampai hari ini. Allah masih mencurahkan Roh-Nya kepada umat-Nya. Roh Kudus tetap bekerja, menghibur, menguatkan, menuntun, dan memperlengkapi setiap orang percaya. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini yang terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 3 sampai 11. Dalam bagian ini, Rasul Paulus menjelaskan bahwa Roh Kudus bekerja di dalam hidup orang percaya dengan dua cara yang sangat penting. Pertama, Roh Kudus menolong kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus memberikan berbagai karunia kepada setiap orang percaya untuk membangun tubuh Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun atas semua orang murid yang berkumpul di Yerusalem. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak membatasi karyanya hanya kepada orang-orang tertentu. Tua atau muda, laki-laki atau perempuan, orang sederhana maupun orang terpandang, semua dipanggil untuk menerima Roh Kudus. Namun demikian, meskipun Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, tidak pula semua orang benar-benar menerimanya. Bukan Allah pilih kasih, tapi karena tidak semua orang membuka hati. Ada yang mendengar firman Tuhan tetapi mempertahankan kesombongannya. Ada yang datang beribadah tapi hatinya masih tertutup oleh kekhawatiran, ambisi, dan dosa. Seperti hujan yang turun di mana-mana, tetapi hanya tanah yang gembur yang dapat menyerap air. Demikian juga Roh Kudus bekerja secara nyata dalam hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Dalam ayat 3 Paulus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ini berarti bahwa iman kita kepada Yesus bukanlah hasil kepandaian manusia semata.
Kita dapat percaya kepada Kristus, mengasihi dan mengikutinya adalah karena Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Roh Kudus membuka mata rohani kita untuk melihat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita. Mengaku Yesus adalah Tuhan bukan hanya soal mengucapkan kata-kata. Banyak orang dapat berkata Tuhan Yesus. Tapi pengakuan sejati berarti menyerahkan hidup sepenuhnya kepadanya. Kita mengizinkan Yesus memimpin pikiran, perkataan, keputusan-keputusan, dan seluruh arah hidup kita. Dan untuk hidup seperti itu, kita sangat membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Setelah seseorang percaya kepada Kristus, Roh Kudus tidak berhenti bekerja, ia juga memberikan karunia-karunia rohani. Paulus berkata, ada rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Ada yang diberi hikmat, ada yang diberi pengetahuan, ada yang memiliki iman yang teguh, ada yang melayan dengan setia, ada yang mengajar, menghibur, menolong, memimpin, atau mendoakan. Bentuknya berbeda-beda, tapi semua berasal dari roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Karena itu tidak ada alasan bagi siapapun untuk merasa lebih hebat daripada yang lain. Jika kita memiliki kemampuan tertentu dalam pelayanan, itu bukan karena kita lebih istimewa, melainkan karena Tuhan berkenan mempercayakannya kepada kita. Dan jika karunia itu terlihat sederhana, kita tidak perlu merasa rendah diri. Di hadapan Tuhan, setiap karunia memiliki nilai yang sama, sebab semuanya berasal dari Roh Kudus. Gereja Tuhan digambarkan seperti tubuh manusia. Tubuh memiliki banyak anggota dan fungsi yang berbeda-beda. Mata untuk melihat, tangan untuk bekerja, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar. Semuanya berbeda, tetapi semuanya penting. Tidak ada satupun anggota tubuh yang dapat berkata bahwa dirinya tidak membutuhkan yang lain. Demikian juga dalam gereja. Kita dipanggil untuk saling menghargai, saling memahami, dan saling melengkapi. Karunia yang Tuhan berikan bukan untuk membanggakan diri, bukan mencari pujian, dan bukan untuk bersaing satu sama lain. Karunia diberikan untuk kepentingan bersama, agar jemaat terbangun, dikuatkan, dan dipersatukan. Ketika setiap orang menggunakan karunia-Nya dengan rendah hati dan kasih, tubuh Kristus akan bertumbuh dengan sehat dan nama Tuhan yang dimuliakan. Saudara-saudara, Paulus menegaskan dalam ayat 11 bahwa Roh Kudus memberikan karunia kepada setiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Artinya, semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Kita tidak memilih sendiri karunia kita, dan kita tidak dapat menuntut karunia tertentu. Semuanya diberikan berdasarkan kemurahan dan kebijaksanaan Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, sikap kita seharusnya adalah bersyukur. Apapun yang kita miliki, talenta, waktu, tenaga, pengalaman, bahkan kesempatan untuk melayani, semuanya adalah anugerah Tuhan. Dan karena itu berasal dari Tuhan, semuanya harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Pada hari Pentakosta ini, firman Tuhan mengajak kita untuk membuka hati bagi Roh Kudus, membiarkan Roh Kudus membiarkan Roh Kudus meneguhkan iman kita kepada Yesus Kristus, dan menggunakan setiap karunia yang Tuhan berikan untuk membangun tubuh Kristus. Jika hari ini kita dapat berkata dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan, itu karena Roh Kudus telah bekerja dalam hidup kita. Jika hari ini kita memiliki kemampuan untuk melayani sekecil apapun itu juga adalah karena Roh Kudus telah memperlengkapi kita. Marilah kita hidup dengan rendah hati, tidak meninggikan diri, tidak meremehkan orang lain. Marilah kita saling menghargai dan saling melayani. Dan marilah kita mempersembahkan seluruh hidup kita bagi kemuliaan Allah. Roh Kudus terus memenuhi hati kita, menguatkan iman kita, dan memakai hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah
yang telah mencurahkan roh-Mu bagi kami setiap saat, setiap hari. Dan roh-Mu yang ada dalam diri kami memampukan kami untuk mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, serta melayaninya, menyembahnya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan roh yang sama juga memberikan kami rupa-rupa karunia yang bersumber dari roh yang satu, yaitu Roh Kudus. Rupa-rupa karunia itu boleh kami pakai untuk saling melengkapi dan saling membantu. Itu yang membuat kami istimewa dan unik dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekalipun karunia-karunia itu berbeda-beda, itu boleh kami pakai untuk saling melengkapi dan untuk semakin menyempurnakan tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kami tidak boleh menyombongkan diri dan menganggap orang lain lebih rendah daripada kami karena memiliki karunia yang berbeda. Tetapi semuanya kami maknai sebagai kekuatan bersama membangun tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, teruslah bekerja di dalam diri kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar lewat pertolongan Roh Kudus kami boleh menyaksikan nama-Mu sampai ke ujung bumi ini, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan roh yang sama memberikan kami rupa-rupa karunia untuk boleh kami dimampukan melaksanakan tugas-tugas kami sehari-hari. Terpujilah Engkau di dalam Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 102, kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Kau pilih agar saling menerima dan saling mengasihi, selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar dapat menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan di dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup dalam hati kami, agar walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.